Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara memproduksi bibit rumput laut Gracilaria melalui spora. Adapun manfaat dari rumput laut Gracilaria ini antara lain sebagai bahan yang dihasilkan dari rumput laut ini adalah agar-agar. Seperti kita ketahui bersama, fungsi dari agar-agar ini adalah sebagai pengentar dan sebagai pengemulsi, sebagai pembeku, dan sebagai pengisi material. Adapun manfaat dari agar-agar ini karena dari fungsinya tadi yang sudah disebutkan, agar itu dimanfaatkan untuk industri makanan, tekstil, industri kosmetik, dan farmasi. Dan ini adalah rumput laut Gracilaria yang biasa ditanam di tambak ataupun di laut. Nah, ini sebagai makanan biasanya digunakan untuk membuat puding, susu, krim, makanan ternak, dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai kosmetik untuk lotion, sabun, dan sebagainya. Dan juga untuk farmasi biasanya digunakan untuk kapsul dan juga dalam hal untuk culture daripada mikroorganisme. Nah, Gracilaria ini sendiri biasanya bisa dipelihara di laut dan juga bisa dipelihara di tambak. Jika kita pelihara di laut, maka ada sistem yang menggunakan tali, diikat di tali, ataupun yang kedua bisa ditali juga tapi menggunakan bibit yang berasal dari spora. Dan juga kalau jika kita pemelihara di tambak, maka cukup disebar di dasar tambak. Ini kita akan menjelaskan teknik produksi bibit Gracilaria melalui spora. Sebenarnya Gracilaria ini sebelumnya hanya dipelihara di tambak, dan kemudian sejak tahun 2012 Gracilaria ini mulai dipelihara di laut. Nah, kultur laut sebagai alternatif untuk petani yang tidak mempunyai tambak, karena kita tahu bahwa tambak itu cukup mahal, karena talus dari ataupun batang dari Gracilaria ini cukup kecil, sehingga kalau kita ikat kadang-kadang lepas. Sehingga kita perlu untuk menggunakan spora supaya sistemnya lebih kuat, tidak terlepas dari tali. Nah, karena perkembangannya dari budidaya Gracilaria ini sangat pesat, sehingga membutuhkan bibit yang sangat banyak. Adapun keuntungan menggunakan bibit yang berasal dari spora ini, antara lain bibit bisa tersedia sepanjang tahun, tidak tergantung musim, dan bibit dapat digunakan untuk beberapa siklus dan bisa panen parsial untuk tiap siklusnya, mengurangi biaya produksi pembesaran di laut, dan ketelusuran produk untuk kepentingan perdagangan dan juga kepentingan penelitian. Nah, ini adalah Gracilaria fertil yang ada sporanya. Bintik-bintik ini adalah kantong spora, dan di dalam bintik coklat itu ada spora. Jadi secara umum proses untuk produksi bibit Gracilaria ini, yang pertama kita mengkoleksi dan aklimatisasi indukan yang fertil, kemudian
kita melakukan pelepasan dan penempelan spora ke tali ataupun ke dasar wadah. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan spora dan plantlet ataupun Gracilaria yang sudah hidup tumbuh di substratnya. Baik, yang pertama kita melakukan koleksi biasanya Gracilaria yang fertil di laut, dan dasar kita menggunakan spora ini sebagai sumber bibit adalah dari siklus hidup Gracilaria itu sendiri. Jadi kita menggunakan karposporopit ataupun indukan yang mengandung spora. Karposporopit ini cukup mudah dilihat dibandingkan dengan spora tipe tetraspora. Jadi ini karposporopit ini yang akan kita gunakan untuk memproduksi bibit yang berasal dari spora. Ini sistem pelepasan dan penempelan spora. Di sini kita lihat ada dasar daripada kontainer kita, kemudian ada substrat tempat menempel spora, nanti bisa pakai tali dan lain sebagainya, dan kemudian screen ataupun jaring halus yang digunakan untuk menahan potongan daripada talus Gracilaria kita fertil tadi. Nah, ini Gracilaria fertilnya yang ada kantong sporanya, dan ini substrat yang bisa digunakan antara lain tali, dan tali ini kita lilitkan di plat. Biasanya kita menggunakan keramik, dan nanti setelah tumbuh bibitnya di tali, jadi kita nanti untuk memelihara laut tinggal kita bentangkan tali tersebut di laut dan kita bisa pelihara. Ini prosedur untuk memproduksi bibit Gracilaria melalui spora, antara lain kita melakukan koleksi dan aklimatisasi. Jadi indukan Gracilaria canggih fertil dari alam atau hasil budidaya yang kita gunakan nanti diseleksi, kemudian dibersihkan dari kotoran dan ditampung pada wadah styrofoam. Nah, indukan dibawa ke lokasi pembenihan dengan suhu yang dipertahankan kurang lebih 25 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di lokasi tempat kita mengambilnya. Sebelum melakukan pelepasan spora, indukan dipelihara 1-2 hari di wadah yang mengandung air laut dengan kadar garam 30 ppt dan pH 7,8 sampai 8,4. Nah, ini adalah prosedur pelepasan penempelan spora pada tali. Karposporopit ataupun Gracilaria fertil yang sudah diseleksi tadi dipotong 1-1,5 cm atau biasanya mengandung 3-4 kantong spora atau cystokar. Potongan tadi kita sterilisasi dengan cara direndam dalam larutan iodin 1% selama 2-3 menit, lalu dibilas dengan air laut steril minimal 3 kali. Nah, karposporopit tersebut kemudian diletakkan di atas saringan dan terendam dalam media PIS atau ground dengan kedalaman 2-3 cm di atas permukaan media. Karposporopit diangkat dari media pemeliharaan setelah 7-10 hari. Sesaat setelah pengangkatan karposporopit, maka dilakukan pengecekan kondisi spora di bawah mikroskop untuk memastikan apakah spora kita bagus atau tidak. Nah, jika kondisi spora sehat, maka dilakukan pergantian media dan dipelihara sampai mempunyai holdfast ataupun akar semu dan talus daripada Gracilaria tersebut dengan kondisi suhu 25-27 derajat Celcius dan cahaya 500-1000 lux dan salinitas 30 ppt. Sedangkan prosedur untuk pelepasan, penempelan dan pemeliharaan spora di wadah gelas
karposporopit ataupun talus ataupun batang yang sudah fertil tadi ataupun batang yang mengandung spora di wadah pemeliharaan kontainer gelas dan terendam dalam media pemeliharaan atau kita biasa menggunakan PS dan ground dengan kedalaman 2-3 cm di atas permukaan media. Dan prosedur yang lainnya sama dengan kita menggunakan pada tali. Nah, untuk pemeliharaan bibit yang berasal dari spora ini sendiri di hatchery ataupun di pembenihannya, jadi tadi prosesnya sudah kita jelaskan, mulai dari indukan fertil, kemudian menghasilkan spora, kemudian sporanya berkembang menjadi planlet, dan ini adalah spora yang menempel dan berkembang menjadi planlet di tali. Nah, kemudian hasil dari pembibitan kita ini ada yang dipelihara di tambak, ini bibit yang kita pelihara di kontainer ataupun wadah gelas, kemudian kita besarkan dan bisa dipelihara di tambak. Sedangkan bibit yang menempel di tali seperti ini, jadi nanti setelah besar ataupun dengan bibit sekitar sepanjang 1-2 mili di atas yang menempel di atas tali, kita bisa pelihara di laut dengan cara membentangkan tali tersebut karena di tali tersebut sudah ada bibit yang menempel. Nah, ini cara panen bibit yang kita hasilkan. Untuk bibit yang kita pelihara di laut, jadi tali yang tadi terlilit di plat ataupun di keramik kita bongkar, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti begini, dan nanti di dalam kantong tersebut diisi air laut steril, dan kemudian kita distribusikan ke lokasi pemeliharaan di laut. Sedangkan untuk yang ditambak, ini adalah planlet yang kita hasilkan dari spora yang biasanya menempel di wadah-wadah yang kemudian kita lepaskan, kemudian kita pelihara di tambak. Nah, ini biaya untuk pembuatan bibit itu sendiri kurang lebih sekitar 7.350.000 untuk menghasilkan sekitar 100 bentangan. Ini pemeliharaan bibit spora Gracilarea di laut dan di tambak. Untuk di laut transfer bibit tadi sudah dijelaskan, tali yang ada bibitnya dimasukkan dalam kantong plastik yang berisi air laut. Kemudian kita aklimatisasi ataupun kita sesuaikan kondisi dengan lapangan dengan cara mengganti air yang ada di styrofoam sebanyak 50% dan diulang sebanyak 3 kali dengan interval waktu 10-15 menit. Kemudian tali dibentangkan di frame ataupun di tempat pemeliharaan di laut. Untuk satu siklus pertama kita pelihara 60-70 hari, kemudian siklus berikutnya kita pelihara 30-40 hari. Jadi setelah kita pelihara 70 hari pertama, kita panen parsial dan bibit yang masih menempel di tali tersebut kita pelihara untuk siklus berikutnya. Nah, untuk pemeliharaan di tambak, bibit kita sebar secara merata di dasar tambak. Jumlah bibitnya antara 100-200 gram per meter persegi. Kemudian setiap minggu itu dilakukan penjarangan supaya bisa bibit kita merata di dasar tambak. Panen dilakukan umur pada 30-40 hari. Nah, ini kondisi yang dibutuhkan untuk pembesaran bibit yang berasal dari spora kita untuk pembesaran di laut. Jadi bibitnya sendiri sudah harus ada hose lepas yang menempel di tali yang sudah mencapai 3-5 mm, bebas dari penyakit. Kemudian lokasi tempat kita memelihara biasanya dekat sungai, dasarnya berpasir ataupun sedikit berlumpur, bebas dari polusi dan angin kencang,
Biasanya untuk kedalaman kurang dari 2 meter kita menggunakan patok, dan untuk 2-6 meter kedalaman air kita menggunakan jangkar ataupun karung berisi pasir. Nah, ini beberapa hasil kegiatan perekayasaan yang kita gunakan untuk menerapkan sistem produksi bibit grasilaria yang berasal dari spora ini. Yang pertama, kita melihat pengaruh substrat terhadap perkembangan spora. Jadi kita coba beberapa substrat tempat menempel spora, mulai dari tali rapia, tali nilon, kemudian dasar plastik, wadah-wadah plastik seperti begini, dan juga wadah-wadah yang menggunakan gelas. Nah, ini hasil daripada substrat yang kita uji. Jadi di gelas-gelas begini dia tumbuh juga. Ini grasilaria, spora grasilaria bisa juga tumbuh di tali rapia dan juga di tali polietilen atau tali nilon. Dia bisa tumbuh juga seperti begini. Nah, ini adalah pengujian substrat yang terdiri dari tali rapia, kemudian screen ataupun net ataupun jaring ataupun waring. Jadi yang pertama hari pertama dia spora terlepas, kemudian di sini adalah hari ke-56 spora yang sudah berkembang menjadi planlet. Di sini terlihat untuk di tali polietilen dari 900 spora itu menjadi hanya sekitar 542 planet yang tumbuh setelah 56 hari. Kemudian untuk yang di waring, ini waring hijau itu dari 447 spora yang menempel, yang hidup menjadi planlet 170. Kemudian untuk waring hitam dari 197 spora yang menempel itu yang hidup menjadi planet 104. Kemudian kalau kita hitung tingkat kehidupannya di tali polietilen atau tali nilon itu 58%, yang di waring hijau itu 39%, dan yang di waring hitam itu 53%. Kemudian kita melihat juga pengaruh daripada media kultur kita. Kita menggunakan air laut steril, kemudian kita menggunakan media grun dan PIS. Selama 8 hari pelepasan spora ini bervariasi. Jadi ini hari pertama sampai hari ke-8, dan hari kedua itu lebih banyak spora yang terlepas, dan kemudian menurun terus sampai hari ke-8. Masih pengaruh kultur media tadi. Setelah kita lanjutkan, ini adalah spora yang menempel di wadah kita Petri dish. Jadi di hari ke-7 itu penempelan sporanya sangat banyak, terutama di media pemeliharaan yang menggunakan atau pupuk grun. Nah, ini juga setelah dia menempel, kemudian spora berkembang menjadi planlet ataupun grasilaria muda. Jadi di sini yang paling tinggi hidupnya adalah di hari ke-7, yaitu dari media grun sebanyak 63 individu per kantong spora. Nah, ini perkembangan spora. Jadi
mulai dari lepasan spora ini ukuran sekitar 20 sampai 35 mikron, kemudian dia menempel di substrat dengan ukuran sekitar 80 sampai 100 mikron. Kemudian dia berkembang setelah 30 hari. Di sini tumbuh selain akar semu atau holdfast, juga tumbuh sudah ada batangnya ataupun batang semu yang biasa kita sebut talus. Ini hasil pemeliharaan di laut. Jadi bibit yang berasal dari spora tadi kita pelihara di laut, dan setelah 70 hari panjang dari bibit kita tadi sudah mencapai sekitar 25 cm untuk di tali polyethylene, dan di tali rapia itu sekitar 18 cm. Ini kita melakukan pemeliharaan di laut. Kita bekerja sama dengan kelompok tani di Desa Ujung Baji dan Robone Takalar. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.